Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Taib. نواصل في شرح كتاب الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة للشيخ السيد أحمد بن علوي الحبشي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 44 و100 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى: فصل فروض الوضوء. فرض الوضوء. نعم. Sini penulis rahimahullahu taala langsung masuk di pembahasan yang pertama berkenaan dengan fardu-fardu al-wudu. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwasanya para fuqaha rahimahumullahu taala itu membuka pembahasan fikih ibadah dengan kitabul taharah. Al-Taharah. Nah, dan di buku-buku dasar seperti ini ya rata-rata memang cenderung hanya menyebutkan pembahasan fikih ibadah. Ya, hanya menyebutkan fikih ibadah, itu pun hanya pada ibadah-ibadah yang penting. Sudah kita ketahui bahwasanya pembahasan fikih di kalangan ulama itu ada 4 bagian besar. Yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah. Yang kedua adalah fikih al-muamalah, fikih muamalah. Yang ketiga adalah fikih al-ankihah, dan yang keempat adalah fikih al-jinayat. Ya. Jadi ini pembahasannya al-fiqh. Al-fiqhu, ya. Pembahasannya fikih ada al-ibadah. Fiqhul ibadah, kemudian fikih al-muamalah, fiqih al-ankihah, dan fiqih al-jinayah. Ya. Ini pembahasan fiqih di kalangan ulama di berbagai mazhab. Ya. Semua buku-buku fikih secara umum pembahasannya tidak lepas dari 4 ini. Ibadah, muamalah, pernikahan. Muamalah itu jual beli dan semacamnya. Muamalah maliyah, transaksi keuangan. Muamalah. Al-ankihah, pernikahan dan semisal dengan dan yang turunan-turunan pembahasannya, ya, berkenaan dengan rumah tangga, kehidupan pribadi dan seterusnya. Dan al-jinayat. Jinayat ini tentang hukum-hukum pidana. Hukum-hukum pidana. Yang melanggar ini hukumannya ini oleh pengadilan. Ya. Termasuk di dalamnya segala hal yang berhubungan dengannya, dengan qada, ya, dan semacamnya. Baik. Di buku-buku dasar itu hanya fokus pada fikih ibadah saja. Fokus pada apa? Ini fikih ibadah. Ini buku-buku dasar. Ya, seperti kitab ini. Fikih ibadah itu banyak macam pembahasannya. Cuman induknya kan ada 5 ya. Induknya ada 5. Ada at-taharah. Kemudian ada sebelum kita masuk. Ya, dari 4 fikih ini urutannya para ulama itu mulai dari ibadah ke muamalah ke nikah baru jinayah. Begini urutannya. Sini, baru sini. Ya. Jelas ya, jadi urutannya itu dalam mempelajarinya seperti ini. Ya. Jelas? Kemudian balik lagi sini. Urutannya. Jadi mulai dengan fikih ibadah dulu. Kenapa fikih ibadah? Dan ibadah di sini ibadah yang mahdhah. Yang ibadah mahdhah yakni yang rukun Islam. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Setelah seorang beribadah, memperbaiki dirinya, maka tentunya dia butuh kebutuhan primer yang namanya makan, pakaian, tempat tinggal, ya kan? Ya, kebutuhan primer setiap manusia. Terkadang ada orang yang
bisa menghasilkan makanannya sendiri, semacam petani dan semacamnya, ya. Ya. Tapi kebanyakan orang tidak bisa. Dia kalau ingin memenuhi kebutuhan perutnya berupa makan, pakaian, tempat tinggal, itu kebanyakannya barang yang dimiliki barang yang dia mau dimiliki oleh siapa? Orang lain. Maka Islam mengatur muamalah, bagaimana caranya supaya saya bisa mengambil punya itu orang, saya ambil dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, yaitu apa? Dengan jual beli, sewa menyewa atau yang semacamnya, semua diatur. Jadi muamalah ini secara umum fungsinya secara umum untuk kebutuhan perut, untuk kebutuhan apa? Perut dan keturunan-keturunannya, pakaian, kebutuhan apa? Perut lah. Kemudian setelah memenuhi kebutuhan perut, makan, minum dan semacamnya, manusia juga secara fitrah apa namanya? Membutuhkan lawan jenis. Ya, membutuhkan apa? Lawan jenis secara fitrahnya. Ya, karena diantara hak asasi manusia yang harus dijaga adalah keturunan. Ya, harus ada keturunan. Itu diantara hak asasi manusia yang wajib dijaga dalam Islam. Maka para ulama berpindah kepada pembahasan pernikahan. Pembahasan apa? Pernikahan. Itu untuk maslahat al-farj. Ya, untuk memenuhi kebutuhan biologis, kemaluan di pernikahan. Nah, setelah beres ini, maka kata para ulama, biasanya manusia kalau perutnya sudah terisi, kemaluannya sudah apa namanya, perut dan kemaluannya sudah apa namanya, sudah mendapatkan keinginannya, biasanya dia akan berbuat zalim. Ya. Dia akan berbuat apa? Zalim, melampaui batas, melanggar orang lain. Maka dibutuhkanlah hukum jinayat, hukuman bagi yang melanggar. Hukuman bagi yang melanggar. Nah, setelah selesai ini, di akhir kita di akhir biasanya dibahas lagi masalah ibadah. Tapi ibadah ini bukan ibadah yang apa namanya, sifatnya rukun Islam. Ibadah di luar rukun Islam. Ya. Taib, ibadah yang dibahas di awal pembahasan ibadah yang dibahas di awal kitab itu ada toharoh, kemudian as-salah, apa lagi? Az-zakah, kemudian saum dan apa? Al-hajj. Ini ibadah yang dibahas di awal. Kemudian setelah jinayat, balik lagi ke ibadah. Ya, ada di sini pembahasan az-zabah, menyembelih. Ini pada juga nih, tapi di belakang dibahas. Apalagi an-nazar, lagi al-jihad. Ya. Al-aiman, sumpah. Ini masuk ibadah nih. Terputar ya, ini seharusnya di sini ya. Labas. Jadi ibadah pertama kalian dibahas ini dulu. Ya, 5 ini. Baru pindah ke muamalah, angkihah, jinayat, baru balik ke ibadah di sini pembahasan ini. Karena kita berjihad biasanya ditaruh terakhir. Akhir-akhir. Nah, ini apa namanya alurnya pembahasan fikih di buku-buku fikih secara umum dan Syafi'iyah secara khusus. Dan para fuqaha rahimahumullahu taala membahas Anda harus mengaktifkan wifi dan terhubung ke jaringan. Betul. Ya, yang terakhir adalah al-itq. Al-itqu, pembebasan budak. Pembebasan apa? Budak, al-itq. Itu fikih terakhir dalam pembahasan fikih terakhir dalam mazhab Syafi'iyah dan di sebagian mazhab yang lain. Ya. Kaif Farli? Kaif? Insyaallah. Syukurlah. Nah, para fuqaha menutup pembahasan fikih dengan kitabul itq, pembebasan budak, dengan harapan ini membab tafaul.
Tafaul itu berharap sesuatu kepada Allah yang apa namanya, punya hubungan dengan kauniyah. Mereka menutup fikih dengan kitab Al-Itq, pembebasan budak, dengan harapan agar Allah membebaskan para fuqaha, para penuntut ilmu dari api neraka. Jadi kalau kita bilang sekarang kayak cocokologi, tapi bukan cocokologi yang ngasal-ngasal ya, tafaul ya. Ya. Ada dasarnya. Ini pandangan para ulama. Jadi mereka menutup fikih dengan kitabul Itq, pembebasan dari pembebasan budak, dengan harapan agar Allah juga membebaskan dari neraka. Ya. Nah, rahimahumullahu taala. Udah. Hayya. Antum ada grup santri sendiri kan? Ada grup santri sendiri, ada. Nah, di ini aja. Saur. Ya sudah. Baik. Nah, sekarang masuk di pembahasan yang pertama, yaitu di kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. At-Taharah punya beberapa definisi, sejumlah definisi di kalangan ulama. Kalau di pembahasan awal dulu di Nubzah, apa Taharah? Ada catatan Nubzah? Definisi apa yang dikasih waktu itu? Di Nubzah. Hah? Raful hadas. Itu saja satu. Ya, enggak definisi lain sudah. Kalau di Safinatus Shalah, apa yang saya kasih definisi taharah di Safinatus Shalah? Safinatus Shalah. Hah? Oh, enggak dibahas. Oh, gitu. Ada? Safinatus Shalah ada? Sama. Itu definisi di Safinatus Shalah itu. Berarti sama dengan di mana? Sama dengan di mana? Di Nubzah sama. Oh, taib. Kok antum nggak tahu sih? Baik, sudah ini? Nah, kalau begitu kita pakai definisi yang kedua, yang lain. Antum sudah 2 kali dapat. Jadi sebenarnya sama, cuma dua sudut pandang yang berbeda. Tohara yang kita ketahui, sebelumnya tohara secara bahasa bermakna apa? An-nadhafa. An-nadhafatu wal khulus minal adnas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Iya. Al-hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi tohara secara bahasa, at-toharatu lugatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Al-hissiyah wal ma'nawiyah. Jadi tohara secara bahasa lugatan adalah an-nadhafat wal khulus, berbersih dan lepas. Bersih dan lepas. Dari apa? Dari adnas, dari danas, kotoran. Dari kotoran. Baik kotoran itu bersifat hissi, fisik, kelihatan, ataukah kotorannya bersifat maknawi. Tohara secara bahasa adalah an-nadhafatu wal khulus, suci dan bersih, lepas ya. Bersih dan lepas dari apa? Semua kotoran. Baik adnas, kotoran yang hissi maupun yang maknawi. Iya. Kotoran hissi misalnya apa? Yang kelihatan, yang nampak. Seperti najis. Iya. Nah, najis.
atau yang bukan najis tapi dianggap kotor oleh urf. Misalnya dahak. Dahak bukan najis tapi kotor. Karena itulah tidak boleh ditelan, tidak boleh menelan. Walaupun bukan najis tapi tidak boleh ditelan. Dahak ya. Berpunya apa? Merupakan kurang bagus dalam kesehatan, dalam dampak kesehatannya. Apalagi misalnya ingus ya, ingus ya, suci tapi kotor secara urf. Mani suci tapi kotor secara apa? Urf. Maka walaupun bukan najis tapi dia kotor. Dan Allah Ta'ala melarang untuk mengkonsumsi konsumsi bahasa umumnya, menelan dan semacamnya barang-barang yang walaupun tidak najis tapi kotor, seperti dahak tadi yang kita sebutkan. Jelas? Adapun kotoran yang sifatnya maknawi seperti syirik dalam hati, syirik, iri, dengki, marah, emosian ya, hal-hal yang merusak dalam hati. Itu kotoran maknawi, kotoran dalam hati. Syirik, iri, dengki, benci kepada sesama kaum muslimin, ya ini semua apa? Kotoran yang harus dibersihkan. Ini toharah secara bahasa, bersih dan lepas dari kotoran, baik kotoran hissi atau kotoran maknawi. Kotoran hissi ini najis atau bukan najis, tapi dianggap kotor oleh orang. Lumpur tidak najis, tapi kan kotor. Ya. Baik. Adapun secara istilah syara'. Adapun syar'an, secara syariat, taharah sudah kita sebutkan sebelumnya adalah raf'ul hadas au izalatun najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ya kan? Taharah adalah raf'ul hadas, perbuatan mengangkat hadas. Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Atau izalatun najas, menghilangkan membersihkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan keduanya. Au ala suratihima, atau yang tampilannya sama seperti keduanya. Ini sudah kita jabarkan kemarin. Baik, sekarang kita pakai definisi yang lain. Taharah secara syariat adalah fi'lu definisi taharah. Ini definisi yang lebih ringkas. Secara syariat, taharah adalah mastabaha bihi salatu walau min ba'dil wujuh aw thawabun mujarrad. Mastabaha bihi salatu walau min ba'dil wujuh ya aw thawabun mujarrad. Mastabaha bihi salatu walau min ba'dil wujuhi aw sawabun mujarradun. Baik, afwan, khudh li syarab. Ya, secara syariat
Salat adalah taharah adalah ma, apa saja istabaha bihi shalah, yang membolehkan seorang untuk salat. Mastabaha bis shalah, segala hal yang membolehkan seorang salat. Walau min ba'dil wujuh, walaupun pembolehannya hanya pada sebagian sisi. Walaupun pembolehannya hanya pada sebagian sisi. Au sawabu mujarrad, atau untuk membolehkan seorang mendapatkan pahala, yakni semata-mata untuk mendapatkan pahala. Hah? Nubzah? Itu nubzah kan? Bukan? Oh. Terus? Nah. Labas. Ya, kurang lebih sama berarti. Di nubzah berarti ya. Tadi kenapa bilang nubzah itu? Labas. Ya. Syariat, secara syarak, taharah adalah mastabaha bis shalah. Semua amalan yang membolehkan seorang salat. Walau min ba'dil wujuh, walaupun pembolehannya hanya pada sebagian sisi. Au sawabun mujarrad, mastabaha bihi sawabun mujarrad, atau membolehkan seorang untuk mendapatkan apa? Pahala semata-mata, yang sekedar untuk mendapatkan pahala. Nah, sekarang kita jelaskan. Kalimat mastabaha, apa yang membolehkan seorang salat? Yang membolehkan seorang salat itu ada 3. Pertama, irtifa'ul hadas. Yang kedua, ada 3 sih. Atau langsung kita sebutkan aja ya. Al-wudu, al-ghusl, at-tayammum, dan tayammum sih. Ada 3 ya. Yang terakhir izalatu an-najasah. Ini 3 hal yang membolehkan seorang salat. Wudu, mandi junub, ya, wudu, mandi, al-wudu al-wajib ya, wudu yang wajib, mandi wajib, dan menghilangkan najis. Ini 3 hal yang membolehkan seorang apa? Salat. Kalau ada orang berhadas, tidak boleh salat, ya kan? Hadas kecil, tidak boleh salat. Hadas besar juga tidak boleh salat. Kalau ada pada tubuhnya, pakaiannya, tempatnya najis, juga tidak boleh sholat. Tidak membolehkan seorang apa? Sholat. Jadi kalau dia sudah berwudu, kalau dia berhadas kecil, mandi kalau sudah hadas besar, dan membersihkan najis pada pakaian tubuh dan tempat, maka itu sudah membolehkan dia apa? Membolehkan dia sholat. Sudah membolehkan apa deh? Dia sholat. Udah ya. Kemudian kalimat sholat di sini bukan cuma sholat, seperti apa? Toharoh. Apa-apa yang dibolehkan oleh toharoh kalau seorang sudah bertoharoh. Ya, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf. Ya. Jadi ini sekedar penyebutan sholat dalam definisi sekedar contoh. Disebutkan contoh yang paling besar untuk mengisyaratkan yang lebih kecil. Tawaf, apalagi masul mushaf, dan hamluhu, membawa mushaf. Ya, membawa mushaf. Jadi semua hal yang membolehkan seorang tawaf itu juga toharoh. Semua yang membolehkan orang menyentuh mushaf itu juga toharoh. Semua yang membolehkan mengangkat mushaf, membawa mushaf itu juga toharoh.
disebutkan sholat sebagai contoh, karena contoh yang terbesar. Ya, dzikrul a'la ya lil isyara ila adna, menyebutkan bagian contoh yang terbesar untuk mengisyaratkan kepada contoh yang kecil. Kemudian pembolehan sholat walau min ba'dil wujuh, walaupun pembolehannya hanya pada sebagian sisi. Pembolehannya hanya pada sebagian apa? Sebagian sisi. Di sini tayamum. Tayamum itu membolehkan sholat atau tidak? Boleh. Tapi pembolehannya hanya sebagian sisi. Kenapa? Karena satu tayamum hanya boleh dipakai untuk satu sholat wajib fardu ain, satu sholat fardu ain. Enggak boleh satu tayamum dipakai untuk duhur dan asar, enggak boleh. Berarti boleh sholat zuhur, tapi pembolehannya tidak seperti ini. Kalau ini pembolehannya dari seluruh sisi. Orang wudhu, satu wudhu bisa dipakai 2-3 sholat selama tidak batal. Jadi pembolehannya dari seluruh sisi. Sementara tayamum itu pembolehan sholatnya hanya pada sebagian sisi, yakni satu tayamum hanya untuk satu kali sholat wajib. Contoh lain misalnya ada mushaf di jalan, ya. Ini kalau nggak diambil diinjak atau yang semacamnya. Saya berwudu dari tempat wudu sini, maka saya tayamum. Tayamum dengan niat untuk membolehkan saya mengangkat mushaf, saya taruh di tempat aman. Itu selesai. Setelah di tempat aman, tidak boleh lagi saya sentuh mushaf. Jadi pembolehannya hanya sebagian sisi. Ya, ini sekedar untuk memindahkan mushaf ke tempat aman. Setelah di tempat aman, saya mau menyentuh lagi, oh sudah tidak boleh. Tadi tayamum kamu hanya membolehkan kamu menyentuhnya ke situ untuk menyelamatkan, menghindarkan dari hal yang lebih besar. Termasuk pembolehan dari sebagian sisi. Taharahnya apa? Taharah daimul hadas. Orang yang hadasnya terus menerus, perempuan istihadah. Perempuan istihadah keluar terus darah. Atau salasil baul yang kencing terus-terus itu tidak pernah berhenti, netes-netes terus kencingnya. Ini dia berwudu, boleh nggak sholat? Apakah boleh sholat? Kalau dia sudah berwudu, boleh. Tapi apakah boleh dipakai 2 kali sholat wudunya? Enggak boleh, karena hadasnya masih ada. Wudu yang dikerjakan tadi hanya membolehkan dia sholat. Ini sholat yang waktu itu, enggak boleh dipakai untuk sholat yang lain. Tohara daimul hadas, toharanya orang yang apa? Daimul hadas. Ini semua pembolehannya min ba'dil wujuh, pembolehannya hanya pada sebagian sisi. Au sawabun mujarrad. Atau tohara adalah suatu amalan yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pahala, yakni membolehkan sholat atau untuk mendapatkan apa? Pahala. Ini at-taharah al-mustahabbah. Semua tohara yang sunnah masuk di sini. Mandi Jumat, mandi yang sunnah. Wudu yang sunnah. Ya, wudu yang sunnah. Karena mandi wajib, mandi sunnah dengan wudu sunnah tidak mengangkat hadas. Tidak ada hadas yang terangkat. Enggak dikatakan juga membolehkan sholat. Orang dia tidak berhadas. Ya, dia tidak berhadas. Kalau saya berwudu dari rumah, kemudian sampai ke masjid saya wudu lagi untuk memperbaharui wudu, apa hukum memperbaharui wudu? Sunnah. Nah, wudu yang saya lakukan kedua kali ini, apakah untuk mengangkat hadas? Tidak. Membolehkan saya sholat? Wudu yang saya kerjakan membolehkan saya sholat? Tidak. Karena saya sudah boleh sholat sebelumnya, tidak ada pengaruhnya. Sebelum saya wudu, saya sudah boleh sholat. Berarti wudu ini tidak membolehkan saya sholat. Bukan berarti dilarang. Tapi maksudnya, saya dari sebelum wudu itu sudah boleh sholat. Berarti pembolehannya bukan gara-gara ini, bukan. Karena sebelumnya saya sudah sholat. Maka wudu yang saya kerjakan ini hanya untuk mendapatkan pahala. Thawabun mujarrad. Hanya untuk mendapatkan pahala. Mencuci anggota wudu kedua dan yang ketiga, apa hukumnya? Sunnah. Itu juga untuk mendapatkan pahala. Kalau sudah kena satu kali semua, selesai. Terangkat hadas. Ya kan? Terangkat hadas. Cucian kedua dan yang ketiga tambahan untuk dapatkan tambahan pahala. Ya. Untuk dapatkan pahala. Baik.
Kalau najis saya siram 2 kali sudah hilang najisnya, saya tambahi siraman yang ketiga. Apa hukumnya untuk siraman ketiga? Hah? Sunnah atau makruh? Hah? Makruh. Kenapa? Hah? Wazir. Hah? Hah? Apa hukumnya? Saya siram 2 kali sudah hilang, saya tambahin siraman ketiga. Apa hukum siraman ketiganya? Makruh, jaiz. Hah? Makruh atau mubah? Hah? Kenapa? Mubah. Son? Iya, sunnah. Karena najis minimal berapa kali? 3 kali sunnahnya. Belum dianggap israf, belum dianggap berlebihan. Karena najis paling minimal 3 kali. Kalau hilang apanya? Ini sunnahnya ya. Kalau 1 kali siram ini ya sudah, tapi disunnahkan tambah dulu dan yang ketiga. 3 paling minimal sunnah. Taib. Maka itu termasuk apa? Sawabun mujarrad, sekedar dapatkan tambahan pahala itu, tambahan cucian yang ketiga tadi. Sunnah juga. Kalau dia siram 3 kali terus hilang, baru ditambah 45, ini baru berlebihan. Ya. Dia tambah 45. Atau dia najisnya hilang di cucian yang keempat. Ya, cucian yang keempat. Kemudian dia genapkan menjadi 5. Ini apa hukumnya? Sunnah atau berlebihan? Nah, sunnah atau berlebihan? Sudah hilang di cucian yang keempat, ditambah ke 5. Hah? Berlebihan? Iya. Senang ngajil. Iya. Taib. Ini tarik menarik, ya, tarik menarik, ya. Cuma kalau apa namanya di kondisi apa, lihat aja kondisinya ya. Ya. Kalau kita menggunakan keumuman, disunnahkannya mengganjil, nggak masalah tambahkan cucian yang kelima. Memang kelima. Iya. Karena batas 5 seperti itu juga masih dianggap sedikit. Ingat ya, siraman bukan timba. Siraman kan 1, 2. Walaupun 1 timba ya, 1 timba dia siram 2 kali, itu kan dianggap 2 kali. Baik, ini definisi tohara. Jadi sama aja ya, apa mirip lah, cuman ini pendek dari satu sisi. Jadi tohara adalah semua perbuatan yang membolehkan seorang sholat, yaitu wudu, mandi, dan menghilangkan najis. Itu membolehkan seorang sholat. Kalau ada orang belum wudu, dia berhadas sebelum wudu, belum boleh sholat. Junub, tidak mandi, belum boleh sholat. Ada najis pada pakaian tubuh tempatnya, belum boleh sholat, tidak boleh sholat. Nah, supaya kamu boleh sholat, wudhu dulu atau mandi dan menghilangkan najis. Maka ini 3 perbuatan yang membolehkan seorang sholat, mengizinkan seorang sholat. Kemudian sholat di sini bukan hanya sholat, masuk di dalamnya tawaf, termasuk dalamnya tawaf, menyentuh mushaf dan apa? Ya. Kalau ada orang batal wudhunya, mau menyentuh mushaf, boleh atau tidak? Oh, tidak boleh. Kamu wudhu dulu, baru boleh menyentuh mushaf. Maka wudhu ini toharah, karena dia membolehkan menyentuh mushaf. Ada orang junub mau pegang Quran, mushaf, tidak boleh. Kapan boleh saya menyentuh mushaf, membawa mushaf? Mandi dulu, mandi junub. Perempuan haid mau membawa mushaf, tidak boleh. Kapan boleh? Tunggu haid selesai, baru mandi suci, baru pegang, bawa mushaf, boleh. Jadi itu membolehkan sholat atau membolehkan amalan lain yang semisal dengan sholat, yakni amalan yang dipersyaratkan padanya toharah. Ada 4 ini. Kemudian walau min ba'dil wujuh, atau pembolehan sholatnya hanya pada sebagian sisi. Di sini tayamum masuk di dalamnya tayamum, karena tayamum itu membolehkan seorang sholat tapi tidak mengangkat hadas. Karena itulah dia hanya boleh dipakai sebagian sisi, yakni apa? Satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu ain. Ya. Satu tayamum hanya boleh untuk mengerjakan satu sholat fardu ain, sebagaimana akan datang dan telah berlalu juga. Kemudian toharanya orang yang hadas terus menerus, ini kan dia berhadas terus, maka hakikatnya wudunya tidak mengangkat hadas, cuman membolehkan dia apa? Sholat.
tapi wudunya itu hanya boleh dipakai untuk satu kali sholat juga. Kemudian yang terakhir sawabun mujarrad, atau amalan toharo yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pahala. Baik. Ini dua definisi yang masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Kalau mau lebih detailnya sih definisi yang pertama yang pernah kita sebutkan. Ya. Kalau mau lebih detail penjelasannya. Kali ini kan secara definisi ini lebih bagus karena lebih pendek. Namanya definisi itu semakin ringkas semakin bagus. Iya. Cuman untuk pemula ya bagus kalau disebutkan definisi yang sebelumnya karena kan lebih mendetail. Apa kemarin? Definisi yang kedua? Raf'ul hadas au izalatu an-najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ini kan lebih jelas ya. Mengangkat hadas, menghilangkan najis, atau yang semakna dengan keduanya, atau yang tampilannya kayak keduanya. Itu kan lebih gamblang penjelasannya. Nah, pakai toharain bukan toharo. Dia kan tidak pakai apa-apa, tidak ada air, tidak ada tanah, bukan tohar dia. Dia sholat tanpa toharo. Makanya dikatakan faqidu toharain, orang yang kehilangan alat penyuci. Berarti dia tidak bersuci, nggak masuk. Ini syarahan saya bagikan apa namanya syarah Safinatus Shalah ya, syarahnya berbahasa Indonesia. Nanti di copy sendiri ya, atau berapa halaman jadinya. Saya lagi nulis. Bismillah. Sallallahu. Taib. Ini definisi taharah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa maqasidut thaharah ada berapa? Maqasidut thaharah, inti dari thaharah ada berapa? Kam? Arba. Al-wudu wal ghusl wa apa? At-tayammum wa izalatun najasah. Perhatikan ini wudu di sini mencakup wudu wajib, wudu sunnah, mandi wajib, mandi sunnah, ya. Semuanya masuk di sini. Kemudian wasailut thaharah. Duh, habis. Wasailut thaharah juga ada 4. Pertama, alma, air, wat turab, tanah, wa hajarul istinja, wad dabigh, dan bahan yang dipakai menyamak kulit. Cuman ini kita belum bahas dua ini, batu sama dabigh, di buku-buku dasar belum dibahas rata-rata. Kemarin belum pernah lewat kan? Sudah di Nubza ya? Nubza ada lewat kan? Istinja batu kan? Ada? Iya, di Nubza kayaknya lewat. Cuma di Safina kan, Safinatus Shalah tidak ada. Dabik ada juga. Penyamak ada juga di Nubza. Taib, apa? Saya lupa. Taib, cukup dulu naktafi. Insyaallah taala besok masuk di fardhul wudu.
Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.